Kalian tentu tahu negara India dong ya. Sebuah negara besar yang terletak di daratan anak benua yang menjadi rumah bagi lebih dari 1 miliar jiwa penduduknya. Dengan ratusan bahasa, agama yang beragam, dan sejarah yang membentang selama ribuan tahun. Tapi, di balik keragaman itu, ada satu pertanyaan besar yang terus membayangi sejarah di anak benua India ini. Bagaimana akhirnya dua komunitas agama besar, yaitu Hindu dan Muslim, yang pernah hidup berdampingan, akhirnya malah berujung pada pemisahan yang penuh luka dan darah. Ya, pemisahan yang dimaksud adalah berdirinya negara Pakistan, yang penduduknya serumpun dengan India, namun agamanya mayoritas Muslim. Sedangkan India, penduduknya mayoritas beragama Hindu. Untuk memahami jawaban dari pertanyaan itu, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa saat Islam pertama kali menginjakan kaki di India. Sebuah proses panjang, bukan hanya soal perang dan penaklukan, tapi juga tentang perdagangan, cinta, budaya, toleransi, dan terkadang konflik yang berdarah. Semua dimulai di sini. Halo semuanya, nama gue Westin dan selamat datang di channel West Insight. Sebelum Islam masuk, mayoritas penduduk anak benua India menganut agama Hindu dan hidup dalam sistem sosial yang bercorak hierarkis, yang kemudian dikenal sebagai sistem kasta. Dalam sistem ini, masyarakat terbagi ke dalam 4 tingkatan utama. Yang pertama itu ada Brahmana, yaitu adalah pendeta. Kemudian ada Ksatria, atau penguasa raja-raja atau prajurit. Kemudian ada kasta Waisya, yaitu adalah pedagang. Dan Sudra, atau pekerja. Serta ada juga kelompok yang di luar kasta, seperti Dalit. Dalit ini biasanya sebagai budak ya guys ya. Struktur masyarakat bersifat kompleks dan spiritualitas memainkan peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari, ditandai oleh ritual, pemujaan terhadap berbagai dewa, serta prinsip karma dan reinkarnasi. Kemudian Islam mulai memasuki India pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Timur Tengah, pesisir selatan Jazirah Arab, dan wilayah barat India. Para pedagang Muslim yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Gujarat dan Malabar tidak hanya membawa barang dagangan seperti rempah-rempah dan sutra, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam melalui interaksi yang damai dengan masyarakat lokal. Banyak dari mereka yang menikah dengan perempuan setempat dan membentuk komunitas Muslim awal di wilayah pesisir India. Namun, penyebaran dalam skala yang lebih luas terjadi melalui ekspansi militer pada tahun 712 Masehi. Jenderal Muhammad bin Qasim di bawah Panji dinasti Umayyah melancarkan kampanye militer ke wilayah Sindh dan Punjab, kini daerah Pakistan ya. Ia berhasil menaklukkan kota-kota penting seperti Debal, Nirun, dan Multan. Meskipun tidak berhasil sepenuhnya menguasai seluruh daratan India, wilayah ini kemudian menjadi fondasi awal kekuasaan Islam di barat laut India, yang bertahan selama berabad-abad. Beberapa kerajaan Islam juga tercatat pernah berdiri di India. Salah satu yang terkenal adalah Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal, yang masing-masing memerintah selama lebih dari 3 abad lamanya. Kemudian kita lanjut ke tahun 1206 Masehi. Seorang jenderal Turki yang juga seorang bekas budak, yaitu Kut al-Din Aibak, mendirikan sebuah pemerintahan Islam yang berpusat di Delhi. Inilah awal dari Kesultanan Delhi, kerajaan Islam pertama yang kelak menguasai sebagian besar wilayah di daratan India. Selama lebih dari 3 abad, Kesultanan Delhi diperintah oleh 5 dinasti besar yang silih berganti, bermula dari dinasti Mamluk, yang juga dikenal sebagai slave dinasti atau dinasti budak. Kemudian ada Khalji, Tughlaq, Sayyid, dan dinasti terakhir Lodi. Meskipun memiliki latar belakang etnis yang beragam, sebagian besar sultan berasal dari keturunan Turko-Afgan dan Persia, serta menganut paham Islam Sunni. Dalam masa pemerintahan ini, Islam berkembang dengan 2 pendekatan utama. Yang pertama melalui jalur militer dan administrasi. Islam dijadikan dasar sistem hukum, politik, dan sosial. Umat Hindu tetap menjadi mayoritas, namun dikenai pajak jizyah sebagai bentuk perlindungan terhadap non-Muslim. Kebijakan terhadap umat Hindu berbeda-beda, tergantung pada kebijakan masing-masing sultan. Ada yang bersifat toleran dan menjalin kerjasama, namun tidak sedikit pula yang mengambil pendekatan represif. Kemudian pendekatan kedua, dan yang seringkali lebih efektif dalam penyebaran agama Islam, adalah jalur spiritual melalui para sufi. Tokoh-tokoh dari tarekat seperti Christy dan Qadiri memainkan peran penting dalam mendekatkan Islam pada masyarakat lokal. Mereka menyebarkan nilai-nilai tasawuf, cinta kasih, dan kerendahan hati melalui dakwah damai yang jauh dari unsur paksaan atau kekerasan. Pada abad ke-14 Masehi, di bawah pemerintahan dinasti Tughlaq, Kesultanan Delhi mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah pemerintahannya mencakup
Lakhnauti dan Jajnagar di timur India, dan Madurai di tepi selatan India. Mulai memasuki abad ke-15 Masehi, kekuatan dan Kesultanan Delhi mulai merosot. Invasi besar Timur Leng ke Delhi pada tahun 1398 Masehi menyebabkan kerusakan besar dan memperlemah otoritas pusat, dan menciptakan ketidakstabilan yang terus membayangi selama beberapa dekade. Konflik internal, korupsi, dan pemberontakan semakin melemahkan struktur pemerintahan. Hingga akhirnya pada tahun 1526 Masehi, Kesultanan Delhi secara resmi runtuh setelah Ibrahim Lodi, sultan terakhir dari dinasti Lodi, ditaklukkan oleh Babur, seorang penguasa dari Asia Tengah yang merupakan keturunan langsung dari Timur Leng dan Genghis Khan. Kemenangan ini menandai berdirinya Kekaisaran Mughal yang kelak akan menjadi salah satu kekuatan Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah India setelah Kesultanan Delhi. Kekaisaran Mughal pun lahir berdiri dari puing-puing runtuhnya Kesultanan Delhi setelah Babur, Kaisar Mughal pertama, memenangkan pertempuran yang diberi nama Pertempuran Panipat pertama. Pada puncak kejayaannya, kekuasaan Mughal meliputi hampir seluruh wilayah anak benua India, mencakup Afghanistan Timur, Pakistan modern, India Utara, dan India Tengah, hingga wilayah Bangladesh. Di bawah pemerintahan para kaisar besar seperti Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Kekaisaran ini tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga mengukuhkan warisan budaya dan administrasi yang akan memengaruhi India hingga era modern. Kalian tahu Taj Mahal? Banyak yang salah kaprah kalau bangunan ini adalah tempat ibadah umat Islam atau masjid. Ternyata bukan, guys. Bangunan ini adalah sebuah monumen megah yang terbuat dari marmer putih, dibangun oleh Kaisar Shah Jahan pada abad ke-17 Masehi sebagai mausoleum untuk mengenang istrinya yang tercinta, Mumtaz Mahal. Lebih dari sekedar simbol cinta, Taj Mahal mencerminkan puncak seni arsitektur Mughal yang memadukan elemen Persia, Islam, dan India dalam satu harmoni estetika. Bangunan ini menjadi salah satu karya arsitektur paling terkenal di dunia dan hingga kini berdiri sebagai warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Kemegahan Taj Mahal hanyalah salah satu contoh dari betapa mendalamnya pengaruh kebudayaan Islam dalam Kekaisaran Mughal. Salah satu aspek paling mencolok dari Kekaisaran Mughal adalah pengaruh Islam yang terintegrasi ke dalam pemerintahan, hukum, seni, dan pendidikan. Meskipun Islam merupakan agama resmi istana, beberapa kaisar seperti Akbar menerapkan kebijakan toleransi beragama melalui prinsip sul-ikul atau perdamaian universal yang memberikan ruang bagi komunitas Hindu, Jain, Kristen, dan Sikh untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan kehidupan publik. Kaisar Akbar bahkan menghapus pajak jizyah bagi non-muslim dan menjalin aliansi politik dengan bangsawan Hindu melalui pernikahan dan pengangkatan pejabat dari kalangan mereka. Budaya Mughal juga turut membentuk identitas artistik dan linguistik India. Bahasa Urdu muncul sebagai hasil perpaduan antara Persia, Arab, Turki, dan bahasa lokal. Dalam bidang arsitektur, kekaisaran ini melahirkan mahakarya seperti Taj Mahal yang tadi udah diceritakan. Selain itu ada juga Benteng Agra dan Masjid Jama yang mencerminkan kemegahan artistik Islam klasik dan lokal. Seni lukis miniatur, musik istana, pakaian, dan sastra pun berkembang pesat, menjadikan Istana Mughal sebagai pusat budaya yang berpengaruh luas. Perekonomian India berkembang pesat dan makmur di bawah Kekaisaran Mughal. Selama era tersebut, produk domestik bruto atau PDB India pada tahun 1600 Masehi diperkirakan mencapai 22% dari ekonomi dunia, yang menempatkan mereka menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah dinasti Ming di Tiongkok. Dan juga PDB mereka lebih besar dari negara-negara di Eropa, guys. Kemudian pada tahun 1700 Masehi, PDB Mughal India tetap meningkat menjadi 24% dari ekonomi dunia, dengan Subah Bengal menjadi provinsi terkaya. Hal ini kemudian menjadikan Mughal India sebagai negara dengan PDB terbesar di dunia, melewati dinasti Qing di Tiongkok dan juga negara-negara di Eropa Barat. Namun, dimulai pada masa pemerintahan Kaisar Aurangzeb, pendekatan kekuasaan berubah drastis. Kaisar Aurangzeb yang dikenal sangat ortodoks mengembalikan pajak jizyah bagi non-muslim dan mengambil langkah-langkah pengetatan terhadap praktik keagamaan non-muslim. Hal ini memicu ketegangan sosial dan politik, serta perlawanan dari beberapa komunitas seperti Maratha, Sikh, dan Rajput. Ketegangan ini melemahkan stabilitas internal kekaisaran. Memasuki abad ke-18, Kekaisaran Mughal mulai mengalami kemunduran akibat perang saudara, melemahnya otoritas pusat, dan munculnya kekuatan-kekuatan regional yang otonom. Inggris yang awalnya hadir sebagai perusahaan dagang melalui British East India Company
mulai memanfaatkan kekacauan politik internal dan secara bertahap mengambil alih wilayah kekuasaan Mughal. Hingga akhirnya memasuki abad ke-19 Masehi, tepatnya pada tahun 1857, meletus sebuah pemberontakan besar melawan kekuasaan kolonial Inggris yang dikenal sebagai pemberontakan Sipahi atau Sepoy Mutiny atau Revolusi India tahun 1857. Pemberontakan ini bukan hanya sebuah insiden militer, tetapi mencerminkan akumulasi ketidakpuasan secara luas terhadap dominasi East India Company, baik dari kalangan prajurit India, bangsawan lokal, maupun masyarakat umum. Salah satu pemicu utama dalam kebijakan diskriminatif dan intervensi budaya oleh pihak Inggris termasuk rumor penggunaan lemak sapi dan babi pada kartridge senapan Enfield yang harus digigit oleh para prajurit. Sebuah tindakan yang menyinggung keyakinan Hindu dan Muslim. Selain itu, pengambil alihan wilayah-wilayah kerajaan pribumi, pembatasan terhadap bangsawan Muslim dan Hindu, serta penurunan status sosial kalangan aristokrat lokal memperdalam ketegangan. Dalam konteks ini, Kekaisaran Mughal, meskipun secara de facto sudah lemah dan hanya menguasai Delhi dan wilayah sekitarnya, dijadikan sebagai simbol perlawanan. Kaisar Bahadur Shah II atau Zafar, Kaisar Mughal terakhir, diangkat secara simbolik sebagai pemimpin pemberontakan oleh para pemberontak. Namun, gerakan ini gagal mencapai koordinasi nasional dan akhirnya berhasil dipadamkan oleh Inggris. Sebagai akibat dari kegagalan pemberontakan ini, Inggris mengambil langkah drastis. East India Company secara resmi dibubarkan pada tahun 1858 dan seluruh kekuasaan administratif dialihkan langsung kepada mahkota Inggris di bawah Ratu Victoria, yang kemudian menyandang gelar Empress of India. Pada tahun yang sama, Kekaisaran Mughal juga dibubarkan secara resmi. Bahadur Shah II ditangkap, diadili, dan kemudian diasingkan ke Burma atau Myanmar. Peristiwa ini menandai berakhirnya simbolis dari pemerintahan Islam Kekaisaran Mughal yang telah berlangsung selama berabad-abad di anak benua India, sekaligus menjadi titik awal berdirinya British Raj, periode kekuasaan langsung Imperium Inggris di India. Jadi situasinya memang agak kompleks ya guys. Meskipun di akhir era kekuasaan Mughal terjadi perpecahan antara umat Muslim dan Hindu, mereka sempat meredam ego mereka masing-masing dan tetap bersatu melawan kolonial Inggris guys. Karena mereka sadar kalau di tengah kekacauan ini, kok malah wilayah-wilayah mereka perlahan dicaplok satu persatu sama East India Company itu. Karena itulah mereka bersatu sebentar untuk melawan Inggris. Meskipun akhirnya perlawanan mereka berhasil diredam oleh Inggris dan perpecahan antara kelompok-kelompok agama terus berlanjut hingga saat di bawah kekuasaan kerajaan Inggris. Di bawah kekuasaan langsung Imperium Inggris, India dijadikan koloni ekonomi sekaligus penopang kekuatan politik Imperium. Kekayaan alam India diekspor besar-besaran, sementara sistem pertanian dipaksa berubah demi kepentingan industri Inggris. Namun, yang tak kalah penting adalah bagaimana Inggris menerapkan kebijakan divide et impera atau politik pecah belah yang dalam konteks India diwujudkan dengan membangun garis pemisah identitas antara umat Hindu dan umat Muslim. Awalnya, kehidupan sosial umat Hindu dan Muslim di India berlangsung relatif berdampingan. Meski tidak tanpa ketegangan historis, namun selama era kolonial, Inggris memperkuat perbedaan itu secara administratif dan politis. Mereka menciptakan kategori identitas yang tegas dalam sensus, pendidikan, dan sistem hukum. Dan juga memperkenalkan sistem perwakilan politik berbasis agama. Akibatnya, dua komunitas ini mulai tumbuh dengan identitas yang semakin terpisah dan terkadang saling mencurigai. Menjelang akhir abad ke-19 Masehi, muncul gerakan nasionalis Hindu melalui organisasi Indian National Congress atau INC. Sebuah wadah perlawanan terhadap dominasi Inggris, namun yang banyak didominasi oleh elit Hindu. Sebagai reaksi, Liga Muslim atau All India Muslim League didirikan pada tahun 1906 Masehi dengan tujuan awal untuk melindungi kepentingan komunitas Muslim yang merasa tersisih secara politik. Ketegangan semakin meningkat seiring berjalannya waktu ketika wacana tentang kemerdekaan India mulai bergema. Muncul perdebatan serius. Apakah India merdeka sebagai satu negara sekuler ataukah perlu dibentuk negara terpisah berdasarkan identitas agama? Disinilah muncul gagasan tentang dua bangsa di mana Muslim dan Hindu dianggap sebagai dua entitas yang tak mungkin hidup bersama secara damai dalam satu negara. Pada tahun 1940, di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Jinnah, Liga Muslim mengeluarkan resolusi Lahore yang secara terbuka menyerukan pembentukan negara Muslim yang terpisah, Pakistan. Jinnah menilai bahwa umat Islam membutuhkan ruang politik tersendiri untuk menjamin keberlangsungan agama, budaya, dan hukum mereka.
yang tidak bisa dijamin India yang mayoritasnya umat Hindu. Ketegangan mencapai puncak pada tahun 1946 dengan terjadinya kerusuhan komunal berskala besar atau sering juga disebut sebagai Direct Action Day yang terjadi di kota Kalkuta di wilayah Bengali Barat. Lebih dari 4.000 orang kehilangan nyawanya dan 100.000 penduduk kehilangan tempat tinggal di Kalkuta dalam waktu 72 jam. Kekerasan ini memicu kerusuhan agama lebih lanjut di daerah sekitarnya, seperti di Noakhali, Bihar, United Province atau yang sekarang disebut dengan Uttar Pradesh, Punjab, dan beberapa provinsi yang terletak di perbatasan barat laut daratan India. Inggris yang kewalahan mengendalikan situasi dan dalam kondisi pasca Perang Dunia Kedua yang rapuh secara ekonomi, akhirnya memilih untuk mengakhiri kekuasaannya di daratan anak benua India. Pada 14 Agustus tahun 1947, negara Pakistan resmi merdeka yang terdiri dari dua wilayah yang terpisah secara geografis. Pakistan Barat yang sekarang menjadi negara Pakistan dan Pakistan Timur yang kini menjadi negara Bangladesh. Keesokan harinya pada 15 Agustus tahun 1947, India juga menyatakan kemerdekaannya sebagai sebuah negara sekuler yang berkomitmen untuk merangkul seluruh kelompok etnis dan agama, termasuk umat Muslim, Hindu, Sikh, Kristen, dan lainnya. Namun pemisahan ini jauh dari kata damai. Garis batas yang dikenal sebagai garis Radcliffe yang diambil dari nama Sir Cyril Radcliffe yang memimpin proses pembagian garis perbatasan tersebut ditetapkan hanya dalam waktu kurang dari 5 minggu sebelum kemerdekaan kedua negara tersebut. Penentuan batas dilakukan tergesa-gesa dengan minim pemahaman sosial dan geografis terhadap masyarakat lokal. Akibatnya, salah satu migrasi massal terjadi. Migrasi massal tersebut menjadi migrasi yang paling dramatis dalam sejarah modern. Lebih dari 10 juta orang berpindah lintas batas berdasarkan identitas agama mereka. Umat Hindu dan Sikh menuju India, sementara umat Muslim menuju Pakistan. Proses ini disertai gelombang kekerasan brutal, penjarahan, pembakaran, pemerkosaan massal, dan pembunuhan yang diperkirakan menewaskan antara 1 hingga 2 juta jiwa. Banyak keluarga tercerai-berai dan luka emosional yang ditinggalkan masih membekas hingga saat ini. Gila banget guys, kalian bayangin betapa chaosnya suasana pada saat itu. Pada saat imigrasi terjadi, umat Hindu dan Sikh yang berada di Pakistan berpindah menuju India, bertemu dengan umat Muslim yang berada di India, berpindah menuju ke Pakistan. Di tengah perjalanan dengan sentimen negatif antar identitas yang disebabkan oleh Dividend Impera, membuat mereka jadinya saling baku hantam di tengah perpindahan guys. Bahkan sampai jatuh korban jiwa yang gak sedikit. Satu suku bangsa yang awalnya adem ayem, bersatu hidup berdampingan, bahkan budayanya sampai berasimilasi. Pada masa kerajaan dan kekaisaran sebelumnya, pada masa sekarang malah menjadi musuh bebuyutan dengan prasangka buruk terhadap masing-masing kubu. Sungguh ironis sekali keadaan. Kemudian setelah masing-masing menyatakan kemerdekaannya, baik India maupun Pakistan menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali kehidupan sosial. Di India, umat Muslim yang tetap tinggal menjadi minoritas yang sangat signifikan dan dihadapkan pada tantangan identitas dalam negara sekuler yang mayoritasnya umat Hindu. Sementara itu, umat Hindu dan Sikh yang tinggal di Pakistan juga mengalami diskriminasi yang serupa. Hubungan antara umat Hindu dan Muslim pasca kemerdekaan pun tidak pernah benar-benar pulih sepenuhnya. Meskipun kedua negara memilih arah politik yang berbeda, India sebagai negara sekuler dan Pakistan sebagai negara Islam. Warisan sejarah kekerasan komunal dan pemisahan paksa terus membayangi dinamika sosial dan politik mereka hingga hari ini. Berselang beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan kedua negara tersebut, India dan Pakistan langsung terseret ke dalam konflik bersenjata pertama mereka. Pemicunya adalah wilayah Jammu dan Kashmir, sebuah kerajaan pegunungan di utara yang secara strategis terletak di pertemuan 3 kekuatan, India, Pakistan, dan Tiongkok. Penduduknya mayoritas Muslim, tetapi dipimpin oleh seorang maharaja Hindu bernama Hari Singh yang enggan memihak ke pihak manapun. Saat sebagian besar kerajaan-kerajaan India memilih bergabung ke salah satu negara, Kashmir justru menggantung di tengah ketidakpastian. Maharaja ingin mempertahankan otonominya, namun kondisi di lapangan semakin genting. Ketika India dan Pakistan mulai membentuk struktur pemerintahannya, Kashmir menjadi semacam celah kosong yang rentan untuk dieksploitasi. Dan itulah yang terjadi pada bulan Oktober tahun 1947. Ribuan pasukan tidak resmi yang terdiri dari milisi suku Pashtun bersenjata dari wilayah barat laut Pakistan mulai menyusup masuk ke wilayah Kashmir. Mereka menyebut diri mereka sebagai relawan yang datang untuk membela umat Muslim Kashmir dari tirani penguasa Hindu. Namun di balik itu, Pakistan diduga kuat memberikan dukungan diam-diam terhadap operasi ini. Para milisi membakar desa, menjara kota kecil, dan mendekati ibu kota Srinagar dengan cepat. Maharaja Hari Singh panik.
kekuatannya runtuh dalam hitungan hari. Ia pun mengirim telegram kepada pemerintah India, meminta bantuan militer untuk menyelamatkan kerajaannya. Namun India memberi syarat, Kashmir harus menyatakan bergabung secara resmi ke dalam wilayah India. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Oktober 1947, Maharaja menandatangani dokumen yang dikenal sebagai Instrument of Accession, memberikan dasar hukum bagi India untuk bertindak. Keesokan harinya, India langsung merespon. Dalam waktu singkat, pasukan terjun payung India mendarat di Srinagar, melindungi ibu kota, dan mendorong mundur para milisi. Inilah titik mula Perang India-Pakistan yang pertama. Pertempuran pun berlangsung selama lebih dari 1 tahun, menyebar dari lembah-lembah Kashmir hingga ke pegunungan es di barat laut. Medan perang sangat sulit, suhu membeku, jalur logistik terputus, dan topografi pegunungan membuat pergerakan pasukan sangat lambat. Pasukan Pakistan yang terdiri dari milisi dan tentara reguler yang menyusup diam-diam sempat menguasai sebagian besar wilayah barat. Sementara itu, India bertahan mati-matian di Srinagar dan berusaha merebut kembali wilayah-wilayah yang jatuh. Beberapa pertempuran penting terjadi di daerah Uri, Poonch, Baramulla, dan kawasan pegunungan di sekitar lembah Jhelum. Kedua belah pihak mengalami kerugian besar, baik dalam jumlah korban maupun logistik. Ketika perang berlarut dan tidak menunjukkan tanda-tanda kemenangan mutlak, India membawa kasus ini ke Dewan Keamanan PBB pada bulan Januari tahun 1948. Setelah berbagai putaran diplomasi, PBB akhirnya berhasil memediasi gencatan senjata yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1949. Garis gencatan senjata yang terbentuk kemudian dikenal sebagai Line of Control atau LOC dan membelah wilayah Kashmir menjadi 2 wilayah, yaitu adalah wilayah Jammu dan Kashmir di bawah pendudukan India dan Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan yang berada di bawah pendudukan Pakistan. Namun demikian, status final dari wilayah Kashmir tidak pernah benar-benar diselesaikan. Referendum yang dijanjikan oleh PBB untuk menentukan nasib rakyat Kashmir tidak pernah digelar karena kedua negara saling menuduh dan tidak percaya pada niat baik masing-masing. Sejak saat itu, Kashmir menjadi simbol dari konflik abadi, bukan hanya tentang tanah dan wilayah kekuasaan, tetapi juga tentang identitas, kepercayaan, dan kedaulatan. 2 dekade berselang, bayang-bayang konflik itu kembali muncul. Kali ini dalam bentuk yang lebih sistematis dan terencana. Tahun 1965, ketegangan di Kashmir kembali memuncak. Pakistan yang menganggap India gagal memenuhi janji PBB untuk menyelenggarakan referendum di Kashmir, memutuskan mengambil langkah berani, yaitu Operasi Gibraltar. Operasi Gibraltar adalah operasi militer rahasia yang dirancang oleh militer Pakistan untuk menyusupkan ribuan pasukan berseragam sipil ke wilayah Kashmir yang dikuasai India. Tujuannya bukan hanya infiltrasi, tapi untuk memicu pemberontakan berskala besar dari penduduk Muslim Kashmir terhadap pemerintahan India. Namun rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Alih-alih menyambut sebagai pembebas, penduduk Kashmir tetap pasif. Tidak ada pemberontakan yang terjadi, tidak ada dukungan dari rakyat. Dan yang terjadi justru sebaliknya. India dengan cepat menyadari keberadaan pasukan asing di wilayahnya, dan akhirnya terjadilah pertempuran. India merespon dengan operasi militer terbuka, mengerahkan kekuatan penuh untuk menumpas infiltrasi. Pertempuran tidak hanya terjadi di Kashmir, tetapi meluas ke wilayah perbatasan Punjab, tempat 2 kekuatan militer terbesar di Asia Selatan berhadapan langsung. Tank-tank berat beradu di dataran terbuka, jet tempur saling melintas di atas langit Lahore dan Amritsar. Pertempuran sengit terjadi di wilayah Kemkaran, Sialkot, dan Ahnor, dengan korban jiwa ribuan di kedua belah pihak. Tekanan internasional pun meningkat. Ketika dunia masih terjebak dalam atmosfer perang dingin, keterlibatan 2 negara nuklir potensial dalam konflik terbuka menjadi perhatian global. Uni Soviet dan Amerika Serikat, meskipun berada di kubu ideologis yang berseberangan, sama-sama mendesak dihentikannya pertempuran. Akhirnya, melalui mediasi yang diadakan Uni Soviet di kota Tashkent, sekarang adalah ibu kota Uzbekistan, India dan Pakistan sepakat untuk mengakhiri perang dan menarik pasukan masing-masing ke garis prakonflik. Perjanjian Tashkent ditandatangani pada 10 Januari tahun 1966 yang menegaskan bahwa tidak ada wilayah yang secara permanen direbut atau hilang dalam perang ini. Namun seperti halnya perang pertama, tidak ada penyelesaian atas isu Kashmir. Tidak ada kesepakatan lokal status akhir wilayah tersebut. Perjanjian Tashkent hanya menutup luka di permukaan. Sementara ketegangan identitas, agama, dan nasionalisme tetap terus membara di bawahnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemisahan India dan Pakistan memang jalan terbaik atau justru awal dari masalah yang lebih besar ke depannya? Karena nyatanya, setelah pembagian itu, konflik nggak berhenti di sana. Justru baru dimulai. Dari 3 perang besar, perebutan Kashmir yang tak kunjung selesai, hingga ketegangan senjata nuklir yang bikin dunia deg-degan. Semuanya jadi babak lanjutan yang gak kalah panas. Dan semuanya akan kita bahas di video India-Pakistan Part 2, guys.
Dari pembebasan negara Bangladesh tahun 1971, teror Mumbai, hingga ketegangan terbaru India-Pakistan yang terjadi pada bulan Mei tahun 2025 ini. Tunggu kelanjutannya di video berikutnya. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya, biar nggak ketinggalan. Bye!